juga bahwa saya terinspirasi dari kata Bung Hatta mengatakan bahwa jika kamu mendidik satu laki-laki, maka kamu mendidik satu orang. Namun jika kamu mendidik satu orang perempuan, maka kamu mendidik satu generasi. Maka dari itu memang sangat penting sekali ya pendidikan bagi perempuan, sehingga perempuan itu harus memiliki bekal pendidikan yang tinggi. Ya, dan ya apalagi perempuan itu kan banyak sekali ya artinya yang dilakukan kan bukan hanya di rumah tangga tapi juga kan di sosialnya gitu. Dan karang siswa kokok daya Pau kambu tambi dewi penuh warna Tanah mai krepok amat sederhana Tagak urung karang bangkit kita semua satu irama Perak toborok kejong tetangga yang kuat Batu ibing raja saruk semangat tak pernah padam Kesembung karang jemput pun tapat setia ke pulau Karang langkir montong telir erat manggong desa kita. Oke, baik teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Milia, tentunya di Ngoncer ya teman-teman semua, di Ngobrol-Ngobrol Cerdas. Seperti sebelum-sebelumnya, saya banyak mengundang ya atau mengajak diskusi teman-teman muda tentunya yang punya prestasi dan basically dan punya pengabdian di bidangnya masing-masing. Dan malam hari ini tidak kalah pentingnya dan tidak kalah menariknya teman-teman semua, saya mengundang salah satu sosok perempuan inspiratif ya, tentunya inspiratif, dan dia dari Lombok Timur, tepatnya di Masbage, yaitu Dr. Wina Wardiana MPD. Selamat malam Bu Dokter. Ya, selamat malam juga ya. Masya Allah, kondisinya cerah sekali pada malam hari ini ya. Saya tertarik dengan profilnya Bu Dokter ya, yang seorang kemudian masih muda, terus kemudian perempuan. Tentu nggak mudah nih untuk kemudian menempuh pendidikan dari S1, S2, S3. Tapi sebelum itu mungkin kita panggil Mbak Wina aja ya. Mbak Wina mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ke teman-teman, dari mana dan sekarang kesibukannya apa nih gitu. Ya, perkenalkan ya, nama saya Wina Wardiana. Adapun sekarang aktivitasnya adalah sebagai dosen di Sitnu Al-Masuni Lombok Timur, dan juga riset ya di khususnya juga di NTB juga, kadang bersama para dosen-dosen juga. Ya, artinya memang karena kita sebagai perempuan ya harus menginspirasi bagi satu dengan yang lainnya gitu. Oke, berarti sekarang Mbak Wina kesibukannya ngedosen nih di Stipnu. Berarti dulu S1-nya juga di Stipnu ya? Iya, dulu S1-nya itu di Sitnu Al-Masuni Lombok Timur. Terus kemudian melanjutkan pendidikan S2 lagi di? Melanjutkan pendidikan S2 lagi di UIN Mataram ya, waktu itu tahun Berapa tuh? iya. Bisa saya ya jelaskan Ya, sedikit silakan, ya silakan, terkait silakan. bagaimana latar belakang pendidikan Oke. saya, bahwa dulu saya S1 di Sitnu Al-Masuni Lombok Timur ya, di tahun 2020 ya selesai di sana. Selanjutnya melanjutkan pendidikan S2 ya di UIN Mataram, selesai tahun 2022 ya. Itu jaraknya berapa tahun tuh S2 tuh? Mbak Untuk Wina? S2-nya itu 1,5 tahun. S2 1 tahun setengah. Iya. Wow. Terus. Terus lumayan ya, paling cepat ya di UIN Mataram waktu itu. Berarti kamlut ya Mbak Wina? Iya, alhamdulillah cum laude. Selanjutnya ya, saya melanjutkan pendidikan untuk S3-nya lagi, yaitu selesai tahun 2024 ini. Berarti S3-nya berapa tahun tuh Mbak Wina? 2 tahun. 2 tahun berarti dipangkas setengah lagi ya? Iya, 2 tahun. Yang awalnya ya kebiasaan orang kan 3 tahun, tapi kalau saya 2 tahun. Seperti itu. Oke, wow teman-teman semua ya. Itu sepintas tentang pendidikan narasumber kita malam hari ini. Tentunya bisa dibilang pendidikan Mbak Wina itu S2 dan S3-nya terhitung cepat Mbak Wina ya. Terhitung cepat dan tentunya cum laude ya kalau di. Iya, alhamdulillah dari S1 sampai 3 itu cum laude. Dari S1 sampai dengan S3-nya cum laude. Wow, tepuk tangan dulu teman-teman semua. Ini menarik ini. Tentu sebagai seorang perempuan Mbak Wina ya, mengenyam pendidikan sampai dengan S3 itu nggak mudah tuh. Ada tantangan tersendiri nggak sebelum sampai kemudian kuliah dulu?
Coba bisa cerita nggak sedikit Mbak Ya, Wina? tantangan terbesar ya dari pendidikan saya dari S1 S3 itu memang faktor ekonomi ya, karena kami dari keluarga yang tidak berada, tapi karena memang kami motivasinya itu untuk ke depan ya, artinya di samping itu bahwa banyak ya tantangan-tantangan, tapi karena memang di dalam hidup kita itu kan kita harus punya motivasi, Semangat lah semangat ya, ya, komitmen terutama ya. komitmen ya bahwa kita harus fokus belajar ya, Disiplin. harus bisa memperhitungkan waktu juga ya karena untuk ngirit waktu, biaya dan tenaga ya dalam pendidikan itu. Adapun di sini ya motivasi terbesar saya ya kuliah itu yaitu karena motivasi dari orang tua. Orang tua terutama Iya, ya. terutama dari orang tua karena memang latar belakang orang tua juga pendidikannya bisa dibilang rendah. Tapi karena beliau itu memiliki motivasi yang tinggi, ya karena beliau juga pernah mengatakan bahwa kita harus membuktikan biarpun kita itu terbatas dalam hal ekonomi, tapi kita itu mampu, ya mampu menginspirasi bagi orang Menginspirasi ya. lain. Oke, wow teman-teman ya. Sini kita belum ke materi ya. Saya ingin banyak tahu tentang perjalanan seorang akademisi perempuan ya. Terlebih mohon maaf ya Mbak Wina ya, dengan kondisi ekonomi yang bisa dibilang saat itu mungkin belum stabil ya, tapi mampu kemudian melanjutkan pendidikan tentu dengan semangat dan dorongan orang tua nih. Wow. Selama proses pendidikan kuliah itu berarti Mbak Wina itu dapat beasiswa apa dari keluarga nih? Ya, untuk biaya kuliah itu sih lebih banyak dari orang tua ya, orang Orang tua tua. ya. Tapi karena pas untuk S3 kemarin ya itu ada juga beasiswa pendukung, ada dari Berida sama dari Basnas ya untuk penelitian. Wow, artinya selain kemudian kesibukan di ngedosen, berarti Mbak Wina juga hari ini juga banyak melakukan riset-riset ya. Tentunya tentang kemarin riset terakhir tentang apa nih Mbak Wina di disertasinya nih? Di disertasi itu kemarin riset terkait masalah pengaruh literasi agama, literasi budaya, dan literasi digital terhadap moderasi beragama. Wow, moderasi beragama ya. Ini sangat menarik teman-teman. Oke, baik teman-teman semua. Sebelum kita melanjutkan ya, saya punya narasumber dari sekian puluh narasumber pada hari ini. Baru sekarang saya agak grogi sedikit ini teman-teman semua. Mungkin kita bisa minum dulu, Mbak Wina. Pada hari ini kita ditemani oleh tentunya sponsor kita dari Laka-Laka, bukan hanya pelepas dahaga. Bukan sekedar pelepas dahaga. Oke, baik teman-teman semua, ini sangat menarik ya, di tengah kondisi bahwa perempuan itu bukan hanya apa namanya tidak boleh berpendidikan ataupun bahkan tidak boleh bekerja, tetapi saat ini saya ditemani oleh sosok perempuan yang kemudian mampu menyelesaikan pendidikannya sampai dengan pendidikan akhir yaitu studi doktor atau S3 Mbak Wina ya. Saya mungkin ingin mengetahui dari Mbak Wina nih, bagaimana sih pendapat Mbak Wina atau seberapa penting pendidikan itu bagi Mbak Wina nih sebagai seorang perempuan nih, terutama perempuan yang kemudian mohon maaf dari segi ekonomi, terus kemudian bahkan jauh dari akses perkotaan bisa dibilang seperti itu ya, karena kita masih dibilang di Lombok Timurnya agak inilah ya, nggak di kota lah ya. Gimana menurut Mbak Wina tuh? Ya, karena kalau untuk pendidikan ini kan menjadi hak dasar ya setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Apalagi kalau perempuan ya nanti akan menjadi seorang ibu, yaitu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka dari itu seorang perempuan itu harus memiliki kemampu dalam mendidik anak-anaknya. Adapun dalam lingkup keluarga itu kan tidak hanya memberikan pendidikan ya dasar saja ya, artinya banyak sekali ya termasuk dalam ilmu mengasuh anak ya, Parenting ya Mbak Wina ya? parenting ya, psikologi anak. Selain itu juga terkait dengan ilmu agama ya. Itu yang paling terpenting ya. Artinya perempuan kemudian sebagai kita sebut sebagai madrasah pertama Mbak Wina sebagai anak ya. Tentu di situ ada spirit yang kemudian membuat Mbak Wina sampai dengan hari ini berpendidikan, tentu ada motivasi itulah ya.
sehingga memandang pendidikan sebegitu penting. Yang pertama tadi seperti Mbak Wina jelaskan bahwa rumah tangga ke depan itu bisa kemudian menjadi bukan hanya pendidikan dasar ya, tetapi ada pendidikan keluarga, pola mengasuh anak, dan tentunya adalah pola-pola bersosial. Begitu Mbak Wina ya? Oke. Saya tertarik nih Mbak Wina nih, bagaimana kemudian sosok seorang perempuan bisa sekolah, bahkan kita pun yang laki-laki belum tentu dikatakan mampu nih untuk menyelesaikan pendidikan nih. Saya ingin mengerucut kepada poin inti nih Mbak Wina nih. Bagaimana sebenarnya pandangan Mbak Wina bahwa pendidikan itu mampu melindungi perempuan baik dari isu-isu yang lagi berkembang nih, misalnya seperti praktik-praktik sosial yang merugikan perempuan, misalnya pernikahan dini dan lain-lain sebagainya. Itu bagaimana Mbak Wina memandang itu nih sebagai sosok perempuan yang kemudian melihat bahwa pendidikan itu harus berpendidikan nih perempuan itu di tengah kondisi praktik-praktik sosial seperti pernikahan dini dan lain sebagainya. Ya, kalau masalah pernikahan ini memang menjadi masalah sosial ya. Adapun berbagai banyak faktor ya menyebabkan kenapa itu pernikahan dini terjadi, yaitu salah satunya adalah faktor ekonomi. Karena ekonomi terbatas itu orang tua kadang kan berpikir dulu kenapa anaknya itu harus sekolah kan. Selain itu juga adanya stigma masyarakat bahwa perempuan itu tidak perlu ya berpendidikan tinggi, tapi cukup sampai SMA saja gitu kan. Selain itu juga adanya kan faktor budaya dari masyarakat juga kan, sehingga itu menjadi faktor yang menyebabkan pernikahan dini. Adapun gitu Mbak Wina ya, seorang perempuan itu artinya nggak boleh lebih dari seorang laki-laki. Kalau untuk yang ini ya kan biasanya itu pernikahan dini itu kan di daerah ini ya tertinggal lah seperti itu, atau istilahnya 3T. Artinya itu tertinggal, terdalam, dan terluar. Ya. Karena pengaruh budaya juga Mbak Wina ya. Iya, pengaruh budaya. Adapun dalam hal ini bahwa pendidikan ya berperan penting dalam mengatasi ya praktik-praktik sosial termasuk pernikahan dini. Adapun di sini ya pendidikan itu sangat berperan penting karena di dalam pendidikan itu kan mampu membuat keputusan dengan baik dan berpikir dulu ya, sehingga nanti kalau ada mungkin yang menyuruh dia menikah, dia berpikir dulu ya, mempertimbangkan gitu dampaknya itu terhadap psikis maupun mentalnya itu akan seperti apa gitu kan. Artinya perempuan itu berpikir dulu ya, baru dia bertindak seperti itu. Wow, artinya ternyata pendidikan itu seberpengaruh itu ya untuk bagaimana kemudian seorang perempuan itu mampu bersaing di lini masa apapun. Bahkan seperti yang dikatakan Mbak Wina tadi bahwa pendidikan itu bagi perempuan justru menjadi penyelamat Mbak Wina ya dari praktik-praktik sosial yang bahkan itu merugikan perempuan itu sendiri. Ini sangat menarik sekali Mbak Wina nih. Bagaimana sebenarnya menurut pandangan sederhana Mbak Wina, seberapa penting banget nih selain daripada bahwa perempuan itu bisa menjadi pelindung bagi dirinya sendiri, untuk keluarganya, maka sebagai madrasah, ada hal lain lagi nggak di balik itu selain untuk meniti karir mungkin atau bermanfaat, atau seperti apa nggak kira-kira motivasi Mbak Wina untuk kuliah ini sampai dengan saat ini, apa itu Mbak Wina? Iya, motivasi saya ya artinya bahwa kuliah sampai saat ini bahwa agar mendapat ya ilmu yang bermanfaat, sehingga ilmu itu bukan hanya untuk diri saya sendiri tapi untuk banyak orang lain. Nah, artinya dengan apa yang saya dapatkan di sekolah, di perguruan tinggi itu nanti saya akan kembangkan ya di masyarakat maupun di lingkungan pendidikan, karena kita juga kan saat ini kan banyak riset-riset ya, artinya itu menarik sekali gitu kita kembangkan, terutama terkait masalah isu-isu sosial ya, terkait dengan keperempuanan juga. Berarti saat ini Mbak Wina juga lagi banyak meriset tentang keadaan isu sosial Mbak Wina ya. Wow. Berarti di kampus sekarang stay-nya di mana Mbak Wina ngajarnya? Iya, stay-nya itu sekarang itu di Sidnu Al Masuni Lombok Timur. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama. Iya, oke. Itu lokasinya di Danger Mbak Wina ya? Iya, lokasinya di Danger. Lokasinya di Danger. Dan Mbak Wina sendiri megang mata kuliah apa tuh di STINU? Kalau sekarang itu sih megang mata kuliah studi lembaga pendidikan Islam. Studi pendidikan agama Islam ya. Fokusnya berarti dari tadi saya belum tanya nih. Berarti Mbak Wina dari S1 atau S3-nya itu linear atau berbeda-beda nggak jurusannya diambil? Kalau untuk linear enggak bisa. Kalau untuk linear bukan ya, termasuk, tapi lebih kepada sinergi.
Iya, karena dulu S1, S2-nya itu manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Iya, Islam, terus untuk S3-nya S3-nya itu PAI. PAI, fokusnya itu fokus pada pendidikan agama Iya, Islam ya. pendidikan Islam seperti Wow, itu. cocok lah ya. Bagaimana kemudian Mbak Wina berpendapat bahwa perempuan itu adalah sebagai madrasah utama yang kemudian harus punya pendidikan yang tinggi. Oke, ada tantangan tersendiri nggak Mbak Wina di lingkungannya? Ini kok perempuan kuliah, kenapa nggak nikah aja atau gimana? Itu ada tantangan sendiri nggak? Iya, memang fakta masyarakat ya terkait bagaimana perempuan itu kan lebih banyak kan mereka menganggap bahwa cukup ya di bagian domestik saja ya, dapur, sumber, kasur lah seperti itu. Wow, itu ya. Ada juga stigma dari masyarakat bahwa kenapa perlu berpendidikan tinggi, kan percuma, tapi juga nanti kan hanya ada di rumah tangga kan, mengurus anak, mengurus suami gitu. Betul, artinya nggak semestinya bahwa perempuan itu ketika berpendidikan pada intinya adalah menjadi rumah tangga, tapi orang lupa nih bahwa pendidikan di keluarga itu yang paling dasar nih, baik itu bagaimana pola pengasuhan dan lain sebagainya macamnya. Oke, berarti perjalanan Mbak Wina tentu nggak mudah ya, dari menempuh pendidikan S1, S2, kemudian sampai kemudian S3, terus kemudian seorang perempuan tentu akan banyak sekali bahkan premi negatif nih, bukan hanya dari lingkungan tapi bahkan dari keluarga terdekat nih. Bagaimana Mbak Wina tuh menanggapi hal itu? Artinya seperti apa sih sebenarnya spirit yang ada dalam diri Mbak Wina tuh, sehingga sekuat sekarang ini sampai selesai pendidikannya gitu kan? Ya, sekuat apa ya? Karena sebagai perempuan itu kita harus memiliki komitmen tinggi ya, Kembali ke komitmen ya. komitmen, dan juga apa sih motivasi kita kuliah dulu gitu kan. Itu yang Kita harus terpenting ya, itu terpenting bahwa jika motivasi kita untuk menuntut ilmu, maka kita harus fokus belajar ya. Jangan sampai kita terganggu mungkin faktor pacaran dan lain-lain gitu. Harus kita fokus gitu kan. Fokus Artinya lah ya. kita punya target ya, misalnya untuk kuliah gitu kan, misalnya untuk 6 semester gitu kan, artinya untuk semester berikutnya juga kan kita harus jelas gitu kan, kapan ujian proposal, kapan ujian kompre dan lain-lain gitu. Kita harus punya target, misalnya dari umur 21 gitu kan sudah S1, terus nanti untuk umur 23 kan sudah S2, dan umur 27 atau 28 kan sudah S3 gitu. Wow, artinya ya artinya Mbak Wina punya target atau plan hidup yang jelas sekali ya. Artinya S1-nya umur berapa, S2-nya umur berapa, bahkan ketika selesai kuliah pun mengapain. Artinya sedetail itu ternyata Mbak Wina mendesain plan kehidupannya. Tentu ini menjadi sebuah motivasi ya buat teman-teman di luar sana, bahwa untuk berpendidikan tinggi itu dari keluarga manapun kita bisa menempuhnya. Dan tentunya adalah nggak meski harus laki-laki, bahkan perempuan pun harus punya nilai kesetaraan ya untuk dalam hal-hal bidang pendidikan. Oke, Mbak Wina, ada yang ingin disampaikan nggak Mbak Wina kira-kira untuk apa ingin disampaikan nggak melihat kondisi pendidikan hari ini mungkin di mata seorang perempuan gitu, yang kemudian melihat kondisi hari ini, mungkin entah itu dari sisi sosial ataupun dari sisi pendidikan. Seberapa penting nih, kembali lagi, seberapa penting nih pendidikan itu bagi perempuan? Oke, baik teman-teman semua ya. Ternyata semakin kesini itu materinya semakin sangat menarik. Jadi teman-teman jangan di skip ya, karena ini tentang bagaimana kemudian seorang perempuan berpendidikan, bagaimana kemudian bahwa perempuan itu bukan hanya mengurusi rumah tangga, tetapi ada banyak hal di luar sana bagaimana perempuan itu mampu setara dengan nilai-nilai di tingkat sosial kita. Oke, saya kembali ke Mbak Wina nih. Saya ingin fokus mendengar atau ingin tahu nih, seberapa penting sebenarnya bagi seorang sosok Mbak Wina nih, bahwa pendidikan itu benar-benar sebagai penyelamat atau pelindung, dan seberapa penting sebenarnya perempuan itu harus berpendidikan di tengah kondisi sosial kita hari ini nih. Nah, mungkin bisa Mbak Wina jelaskan ke teman-teman. Ya, artinya bahwa pendidikan itu sangat penting ya bagi semua umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, bahwa perempuan apalagi ya sebagai madrasah pertama atau guru pertama atau sekolah pertama ya bagi anak-anaknya itu harus memiliki pendidikan. Apalagi seorang perempuan kan bukan hanya sebatas memberikan kasih sayang, tapi harus bisa memberikan ilmu
Ya baik itu dengan ilmu mengasuh anak, baik dengan tentang nilai-nilai agama dan nilai-nilai kehidupan. Selain itu juga bahwa pendidikan itu sangat penting ya untuk membentuk pemikiran kritis bagi seorang perempuan, baik itu nanti saat berkeluarga, sehingga dia itu tidak bergantung pada laki-laki saja. Wow, tidak bergantung pada laki-laki. Adapun bahwa di sini bahwa pendidikan itu bukan hanya sebatas gelar ya, tapi bagaimana kita sebagai perempuan juga kan banyak ya untuk mendapatkan ilmu, baik itu di pelatihan-pelatihan juga kan di masyarakat itu banyak. Selain itu juga bahwa saya terinspirasi dari kata Bung Hatta mengatakan bahwa jika kamu mendidik satu laki-laki, maka kamu mendidik satu orang. Namun jika kamu mendidik satu orang perempuan, maka kamu mendidik satu generasi. Maka dari itu memang sangat penting sekali ya pendidikan bagi perempuan, sehingga perempuan itu harus memiliki bekal pendidikan yang tinggi. Ya, dan ya apalagi perempuan itu kan banyak sekali ya artinya yang dilakukan kan bukan hanya di rumah tangga tapi juga kan di sosialnya gitu. Oke, saya sangat menarik sekali ya. Ada kalimat yang begitu membuat saya tersentuh ya, bahwa ya tadi gimana Mbak Bina tadi? Ya, jika kamu mendidik satu Jika kamu laki-laki, mendidik maka satu kamu laki-laki, mendidik satu orang. satu Namun, orang ya. jika kamu mendidik satu orang perempuan, maka kamu mendidik satu generasi. Wow, ini sentuhan ini ya untuk seluruh laki-laki dimanapun berada, ya, bahwa mendidik perempuan satu perempuan tuh mendidik satu generasi ya Mbak Wina ya. Wow, masya Allah. Memang sebegitu pentingnya berarti pendidikan perempuan itu bahkan menjadi ini ya, menjadi sebuah sumber atau menjadi suatu apa istilahnya, bisa dikatakan begini enggak Mbak Wina? Bisa dikatakan sebagai awal dari peradaban itu bisa dikatakan sebagai perempuan letaknya nih. Ya, karena kan perempuan itu nanti mencetak generasi ya, generasi penerus. Jadinya harus ibunya juga terdidik ya. Bukan hanya mendidik gitu, tapi perempuan yang terdidik. Ya, berarti artinya perempuan selain juga dididik tapi juga mendidik. Ya, berarti itulah pentingnya kemudian perempuan itu harus berpendidikan. Nah, mungkin ada lagi nggak tambahan Mbak Wina nih? Selain kemudian perempuan itu harus berpendidikan, apakah dia harus bergelar atau pendidikannya itu harus formal nih Mbak Wina? Menurut Mbak Wina gimana? Ya, pendidikan itu sebenarnya bukan hanya gelar atau kita mendapatkan ijazah, tapi bagaimana kita itu dengan keilmuan kita itu artinya mampu kita melakukan sesuatu itu dengan pemikiran, artinya dengan berpikir kritis ya, sebelum melakukan sesuatu itu ya kita harus berpikir dulu ya, artinya jangan langsung kita ini gitu iya, misal kayak pernikahan atau apa gitu kan harus kita pertimbangkan jelas. Oke, menarik ini ya. Artinya fungsi dari perempuan itu berpendidikan, segala tindakannya itu, segala bentuk apa istilahnya kondisi-kondisi sosial itu harus dipikirkan benar-betul ya Mbak Wina ya. Artinya nggak disuruh begini, iya, disuruh begini, iya, begitu. Berarti pentingnya berpendidikan itu memang membuat wanita menjadi kritis. Begitu Mbak Wina ya? Itu bagian dari pendidikan ya, karena membuat kita lebih memahami ya apa artinya sesuatu misal kayak pernikahan gitu kan, artinya jangan kita terima mentah-mentah, tapi kan kita harus berpikir dulu ya, artinya apa sih fungsi dari pernikahan ini, apakah saya sudah siap mental apa tidak, kan seperti itu. Oke, artinya pendidikan itu juga menjadi bagian penting dalam setiap tindakan Mbak Wina ya. Artinya bahkan dalam keputusan-keputusan penting seperti tadi itu, meski perempuan juga pikirkan matang-matang. Dan itulah yang dikatakan sebagai perempuan yang berpendidikan. Begitu Mbak Wina ya? Wow, sangat menarik. Memang apa ya, seberapa ini Mbak Wina, sejauh ini pendidikan seberapa penting dan seberapa hal yang Mbak Wina rasakan dengan adanya pendidikan ini nih, bagaimana kemudian pendidikan ini mungkin merubah hidupnya Mbak Wina dari yang sebelumnya diam atau mungkin berdiam diri di rumah, atau bagaimana nih? Seberapa penting di pribadi Mbak Wina, seberapa penting nih? Iya, pendidikan ini memang sangat penting sekali ya. Itu dari kita pendidikan kan itu merubah mindset kita gitu. Artinya kita juga
di masyarakat itu ya sosialisasi kan, yang awalnya saya tuh sangat diam, artinya di rumah juga jarang keluar Di gitu rumah kan. jarang Setelah keluar ya. ini kan banyak kita mengikuti pendidikan-pendidikan non formal juga kan, kayak pelatihan, seminar dan lain-lain seperti itu. Wow, dan berarti sekarang dengan kondisi yang kemudian sudah berpendidikan itu pernah merasakan mungkin perbedaan ini enggak, cara pandang enggak di tengah masyarakat tuh, oh ini dia nih perempuan berpendidikan nih, dengan perempuan yang tidak berpendidikan itu pandang masyarakat itu berbeda atau justru mengucilkan gitu? Ya, apa namanya, kalau di masyarakat saya ya artinya dia sangat menghargai sekali ya orang Artinya yang dihargai berpendidikan ya? tinggi, apalagi menempuh pendidikan S3, doktoral kan mereka juga sangat memahami bahwa tidak semudah itu untuk mendapatkan gelar yang tertinggi lah gitu. Artinya mereka juga mungkin saat kita ketemu juga kan sangat menghargai sekali gitu. Yang awalnya mungkin mengucilkan karena kan kita masih muda sekali ya gitu, karena memang benar bahwa di dalam Islam itu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Wow, artinya pendidikan itu sebegitu pentingnya, bukan hanya merubah kerangka berpikir, bukan hanya merubah mindset perempuan itu sendiri ya, tetapi derajat orang yang menuntut ilmu pun atau berpendidikan pun terangkat ya, bahkan sekeluarga Mbak Wina ya. Oke, ini ya buat teman-teman perempuan yang ada di manapun berada. Mungkin Mbak Wina ada hal nggak yang ingin disampaikan kepada seluruh perempuan yang menyaksikan pada malam hari ini nih? Ya, untuk perempuan yang di luar sana itu teruslah belajar ya, semangat gitu bahwa kita itu harus berpendidikan ya, biarpun mungkin terbatas ekonomi, tapi keterbatasan itu menjadi acuan ya, menjadi semangat kita ya untuk terus tumbuh dan berkembang. Itu sehingga walaupun banyak ya tantangan yang dialami gitu, harus tetap semangat ya. Oke, intinya jangan kemudian patah semangat walaupun kita, mohon maaf, perempuan dan dari keluarga yang tidak mampu lah ya, kita meski berpendidikan Mbak Wina ya. Berarti motivasi paling besar Mbak Wina apa sebenarnya sehingga mampu menyelesaikan pendidikan ini? Yang paling memotivasi Mbak Wina nih? Yang memotivasi saya yang pertama yaitu karena memang kan menuntut ilmu adalah kewajiban kita ya sebagai laki-laki maupun perempuan. Artinya mumpung kita juga masih muda ya, kita harus semangat menuntut ilmu, mengembangkan diri kita, dan itu juga nanti kan akan berdampak juga kepada masyarakat ya, sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat. Karena kan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesama. Selain itu juga bahwa motivasi saya terbesar saya adalah orang tua. Alhamdulillah orang tua biarpun dia itu memiliki pendidikan yang rendah lah bisa dibilang begitu, tapi karena tingkat peduli terhadap pendidikan itu luar biasa sekali. Beliau selalu membakar semangat saya ya untuk terus kuliah dan selalu menyemangati saya gitu, sehingga alhamdulillah pada saat ini semua ya artinya yang sudah saya lakukan dari pendidikan S1, S2 dan S3 itu bisa terselesaikan karena itu tidak luput dari pada peran orang tua seperti itu. Oke, artinya dari pendidikan yang kemudian Mbak Wina tempuh ini itu ada sosok kedua orang tua ya yang selalu membakar ekonomi, membakar semangat ya, mohon maaf. Walaupun pendidikan orang tua kita sendiri sebenarnya adalah bisa dibilang tidak tuntas ya, tidak tuntas seperti yang kita alami saat ini. Wow, ada hal yang ingin disampaikan lagi nggak Mbak Wina terkait tentang kembali lagi ke pendidikan ini sangat-sangat penting nih. Seberapa penting Mbak Wina menekankan bahwa pendidikan ini sangat penting nih untuk orang-orang sana, terutama yang perempuan nih, karena kan seberapa penting sebenarnya pendidikan itu bagi perempuan nih yang kita bahas pada malam hari ini nih. Ya, seberapa penting ya pendidikan bagi perempuan ini memang sangat penting sekali ya, artinya dengan kita melakukan pendidikan ini kan nanti merubah mindset kita juga kan, kita juga dalam mengambil keputusan itu tidak semudah itu ya. Selain itu juga kita juga di dalam masyarakat itu merasa percaya diri bahwa kita juga tidak mudah dilecehkan juga ya seperti itu. Ini tertarik nih Mbak Wina nih, artinya kita tidak mudah dilecehkan nih. Ya berarti
kita bisa bahas sedikit nggak nih? Eh, di tengah isu-isu yang kemudian bahwa perempuan itu kemudian sekarang banyak dilecehkan dan lain sebagainya, itu punya peran penting nggak pendidikan di situ tuh? Iya, jelas sekali ya bahwa pendidikan itu memiliki peran penting karena kan di dalam pendidikan itu nanti akan membangun kesadaran kita bahwa kita ini juga memiliki hak yang sama terhadap orang lain. Kita juga memiliki hak untuk hidup ya, untuk terhindar dari hal-hal yang negatif ya. Artinya dengan pendidikan ini kita juga tidak bungkam ya, misal atas Oke, isu-isu terkait ya yang sekarang sosial ya. ini, kita juga kan nanti dengan pengetahuan kita ya, artinya dengan mungkin pengetahuan terhadap hukum dan lain-lain juga kan kita juga minta perlindungan Oh, juga menjadi tameng ya, lah yang ya. menjadi tameng kita ya terhadap kasus-kasus sosial ini sehingga kita juga sebagai perempuan itu dihargai ya, sehingga orang juga tidak memandang stigma negatif lah terhadap perempuan bahwa perempuan itu rendah ya, perempuan itu lemah, itu kadang kan stigma masyarakat seperti itu bahwa kita harus buktikan gitu kan perempuan itu mampu ya berdiri gitu kan, mampu menginspirasi bagi orang-orang lain gitu. It's okay, wow teman-teman semua ya, ini buat seluruh perempuan nih. Artinya bahwa perempuan itu juga harus berani speak up nih ya. Perempuan itu juga harus berani bersuara terkait tentang hal-hal ataupun isu-isu sosial, Mbak Wina ya. Dan tentunya itu harus perempuan yang kemudian mempunyai latar belakang kita harus berpendidikan, ya kan? Karena kalau nggak berpendidikan artinya sepenting itu dan sekuat itu pendidikan mengangkat martabat seorang perempuan, Mbak Wina ya. Oke. Ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Wina terkait tentang kondisi yang lagi hangat hari ini mungkin ataupun banyaknya pernikahan dini dan sebagainya. Ada korelasinya nggak dengan kultur budaya atau moderasi cara pandangnya orang ataupun seperti apa nih? Mungkin ada kaitannya tentang Iya, karena memang kan kalau sekarang ini kan ada istilahnya moderasi beragama ya, moderasi moderasi beragama ya. beragama di mana di sana itu diajarkan bagaimana kita saling menghargai ya satu dengan lain baik agama maupun pandangan dan lain-lain sehingga di dalam masyarakat itu ya artinya bahwa banyak ya isu sosial ya terkait pernikahan dini dan pelecehan ya Ya. terutama yang sekarang terkait dengan isu agama ya. Oke, oke. Ya, mereka itu mengelabui perempuan karena merasa bahwa dia itu paham tentang agama. Apalagi kalau perempuan kan sekarang itu mudah sekali tertarik ya dengan laki-laki yang mungkin agamanya kelihatan agamais lah gitu. Tapi karena Oke. dia hanya agamis saja dari luar, tapi nyatanya dalam dirinya itu ada nafsu lah gitu kan, nafsu dan keinginan-keinginan yang negatif gitu. Sehingga perempuan itu ya saya berharap jangan mudah baper lah gitu kan. Perempuan jangan mudah baper lah ya. Oke, 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 oke. Berarti ketika kemudian perempuan itu punya sudut pandang ataupun wawasan yang luas, bahkan dituntut juga untuk memahami konteks agama ataupun hukum-hukumnya ya, tentu ketika sudah mampu di tahap itu akan berani melawan dan berani speak up lah ya. Oke. Ada lagi tambahan Mbak Bella? Ya, karena memang kan kalau mohon maaf orang yang mungkin pendidikan artinya kurang dilihat lah artinya di masyarakat itu apa namanya pendidikannya rendah lah gitu kan kadang menganggap bahwa oh dia itu lemah gitu kan. Dia Betul, itu betul. lemah. Jadinya nanti kalau dilecehkan ya enggak berani dia speak up gitu sehingga eh, suatu kasus yang dialami itu dia diam gitu sehingga orang juga kan nanti seenaknya gitu kan melakukan pelecehan dan lain-lain gitu sehingga sebagai perempuan juga kan harus berani ya berani speak up ya berani melawan ya baik itu lewat hukum ya lewat hukum maupun dengan sudut pandang agama juga kan. Intinya melawannya itu dalam konteks-konteks keilmuan Mbak Iya, Wina ya. konteks keilmuan dan itu sangat penting sekali ya, terutama sekarang ini memang banyak sekali ya kasus-kasus ya, terutama terkait dengan perempuan gitu. Sehingga perempuan itu harus mampu menjaga dirinya ya, dengan apa ya, dengan pendidikan gitu. Oke, artinya di tengah situasi yang hari ini mengancam perempuan, itu kemudian pentingnya pendidikan bagi perempuan Mbak Wina ya. Oke, berarti pendidikan itu benar-benar menjadi penyelamat sebenarnya Wina. Bukan hanya penyelamat tapi menjadi pedoman untuk kemudian seorang perempuan itu mempunyai cara pandang yang luas, cara berpikir yang luas, kemudian mampu kemudian mengubah bahwa perempuan itu juga harus berani melawan hal-hal yang kemudian merugikan dia. Oke, ada lagi Mbak Wina tentang pendidikan hari ini? Ya, pendidikan hari ini ya. Ya.
Pendidikan hari ini memang masalah selain dari isu sosial tadi ya terkait pernikahan dini maupun pelecehan, tapi yang paling penting sekarang itu adalah dekadensi moral ya, artinya Gimana tuh, Mbak iya Wina? dekadensi moral ini yang dimana adanya penurunan moral ya terhadap anak-anak ya, terutama sekarang kan kita melihat di sekolah-sekolah itu kan mereka itu kurang fokus, kurang semangat gitu karena memang saat ini kan kita tidak luput dari perkembangan zaman juga ya, mereka itu eh, apa namanya lebih banyak menyibukkan dirinya dengan HP kadang kan daripada belajar di rumah sehingga eh, apa namanya mereka itu juga berdampak ya terhadap prestasi belajar mereka di sekolah. Nah ini sangat penting sekali gitu. Ya Oke, itu pentingnya juga peran pemerintah ya dalam menangani dekadensi moral ini gitu, dekadensi dekadensi moral moral. disebut ya. Dan itu tiada lain adalah yang paling cepat menyelesaikan konflik-konflik sosial seperti inilah pendidikan, Mbak Wina ya. Iya pendidikan gitu. Artinya kita berikan mereka edukasi bahwa untuk misal memegang HP lah dia punya waktu-waktu gitu kan. Artinya ada Oke. waktu belajar, ada waktu untuk megang HP. Artinya penyesuaian lah ya. Penyelesaian ya Oke. gitu. Ada tantangan tersendiri nggak bagi perempuan berpendidikan, Mbak Wina? Artinya ketika perempuan menempuh pendidikan itu di tingkat-tingkat pendidikan masih menjadi diskriminasi atau gimana nih? Ada pembedaan nggak di dalam kampus itu? Oh dia ini perempuan nih sama laki-laki. Di dalam pengalaman Mbak Wina ketika di dalam perguruan tinggi nih, ada pembedaan nggak kira-kira di ruang kelas ataupun di mana gitu? Eh, Sama ya? Kita sih melihatnya itu sama ya, sama gitu laki-laki dan perempuan kita tidak membedakan satu dengan lain atau istilahnya pilih kasih lah Iya kan. itu ya. Kita kita memberikan ruang yang sama kepada Ruang yang sama perempuan untuk dan perempuan ya, laki-laki laki-laki ya. untuk bebas mengekspresikan dirinya ya, Oke, baik itu di betul. dalam kelas saat dia bertanya kan dan lain-lain gitu. Kita sih bebas saja ya, terutama kalau saya pribadi ya dalam mengajar itu saya sih lebih aktif, artinya lebih aktif memberikan pertanyaan ya kepada mahasiswa saya bahwa terkait dengan ini mata kuliah misalkan seperti itu gitu. Itu untuk melatih mereka agar ini semangat gitu. Artinya pemerataan gitu bahwa tidak ada istilahnya itu pilih kasih ya, antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Oke, baik. Saya rasa kita nggak bakalan habis nih Mbak Wena nih untuk menjelaskan atau mengungkap tentang seberapa penting perempuan itu berpendidikan dan ternyata memang seluas itulah ya dan itu tentu memerlukan waktu yang banyak nih. Nah mungkin barangkali nanti buat teman-teman yang ingin melanjutkan diskusi ini mungkin nanti bisa menghubungi Mbak Wina lah ya. Dan sekarang Mbak Wina saya dengar-dengar lagi menjadi ketua PMB nih di salah satu perguruan tinggi di. Mungkin itu bisa menjadi kesempatan nih buat teman-teman yang mungkin menganggap bahwa pendidikan itu adalah mahal, pendidikan itu adalah sulit. Mungkin ada nggak mungkin di tempatnya Mbak Wina ngajar sekarang itu pendidikannya terjangkau atau gimana tuh? Mungkin bisa sekalian nih menyampaikan kepada teman-teman nih. Iya, artinya buat adik-adik ya yang di luar sana ya yang mau kuliah ya, yang lumayan ya artinya murah ya, bisa di Stitnu Almasuni Lombok Timur. Istitnu Al-Mahsuni Lombok Ya, Timur Stitnu di mana Almasuni itu? Lombok Mbak Wina? Stitnu Almasuni Lombok Timur ya itu berada di Danger. Jangan, Danger oke. ya. Artinya di sini itu kita juga memberikan beasiswa ya, ada beasiswa Basnas, ada sahabat kuliah, ada beasiswa KIP. Sehingga itu juga akan memudahkan ya adik-adik untuk kuliah di sini gitu. Wow, artinya akses pendidikan justru udah ada di depan mata nih dan banyak sekali pilihan-pilihan beasiswa tinggal bagaimana kemudian teman-teman ataupun adik-adik perempuan itu hanya mau kuliah pendak sekarang ya dengan semangat yang sama nih. Oke. Ada tambahan lagi Mbak Wina? Cukup lah ya. Cukup. Oke, mungkin terakhir teman-teman ya. Tadi saya rasa sudah sangat jelas ya apa yang disampaikan Mbak Wina tadi, bagaimana kemudian pendidikan itu menyelamatkan perempuan, bagaimana kemudian pendidikan itu melindungi perempuan, bahkan bagaimana perempuan itu mampu kemudian merubah kerangka berpikir yang sebelumnya mungkin perempuan tidak berani speak up menjadi speak up nih Mbak Wina. Mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua?
untuk teman-teman semua ya yang di luar sana, yaitu harus semangat ya menjalani hidupnya gitu, terus semangat belajar ya buat yang masih sekolah atau kuliah, dan jangan lupa bahwa kita juga penting ya artinya meminta doa restu kepada kedua orang tua, sehingga dengan begitu Allah akan memudah urusan kita seperti itu. Wow, artinya dalam setiap tindakan kita, dalam setiap keputusan yang kita ambil, jangan pernah tidak melibatkan kedua orang tua. Begitu Mbak Wina ya. Is oke. Terima kasih teman-teman semua atas waktu dan teman-teman semua menemani kita pada hari ini. Jangan lupa tetap ikuti ngobrol-ngobrol cerdas kita, tentunya banyak sekali ya tokoh-tokoh inspiratif ataupun di luaran sana yang kemudian ingin berbagi inspirasi dan tentunya informasi kepada kita semua. Oke, saya rasa terima kasih Mbak Wina atas waktunya. Semoga dengan apa yang disampaikan Mbak Wina tadi itu menjadi sebuah spirit untuk perempuan di luaran sana. Oke, itu saja Mbak Wina. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.